Shalom teman-teman pelajar Kristen Palu dan sekitarnya. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah KPKP online service. Meskipun hanya melalui online, tapi tidak boleh mengurangi sukacita kita untuk beribadah. Sebelum ibadah dimulai, kami sampaikan panduan mengikuti ibadah pada hari ini. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Isi daftar hadir dalam kolom live chat dengan format nama, asal sekolah, dan hadir. Contohnya, Karin, SMA Negeri 2 Palu, hadir. Yang ketiga, ikutilah seluruh rangkaian ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan membaca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca. Catatlah poin-poin penting atau rema yang kamu dapatkan dalam ibadah hari ini, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang keempat, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang kelima, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Deborah, kau lihat hari ini Kenjo cantik sekali pakai baju pink ya, Astaga, cute cantik sekali. Ya ampun, dia bisa sendiri yang beda. Apa? Tunggu, Kenapa? so mulai. Oh, Kamu so siap? Kamu so siap? Siap dong. Shalom pelajar Kristen Palu dan sekitarnya. Suatu anugerah dan sukacita yang luar biasa kita dapat bersama-sama beribadah pada malam hari ini. Sebelum kita beribadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan dan tuntunanmu. Engkau telah mengumpulkan kami pada ibadah KPKP pada malam hari ini. Sekarang Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berikan kami roh yang menyala-nyala agar kami dapat sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Biarlah namamu saja yang ditinggikan dan dimuliakan, dan puji-pujian kami dapat berbau harum di hadapanmu. Amin. Suci kuduskan kami di hadiratmu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini.
Ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Tuhan, sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu lebih tinggi lagi Tuhan. Amin. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan roh jiwa kami yang menyala-nyala agar kami dapat sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Haleluya. Amin. Amin. Ada sukacita, amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Masih siap memuji Tuhan lebih lagi? Masih dong. Mari kita nyanyikan pujian ini.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya puji-pujian dan penyembahan kami bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan urapi, berikan urapan-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Memberkati juga kami yang akan mendengarkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kepada hambanya dipersilakan. Shalom, puji nama Tuhan. Ada di pelajar Kristen yang dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Kita percaya saat ini kita boleh ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Pemeliharaannya nyata dalam hidup kita. Walaupun di tengah-tengah situasi yang sebentar tidak menentu, tapi kita percaya penyertaan Allah selalu nyata dalam hidup kita. Dan hari ini, ya, di mana-mana saudara tahu 14 Februari itu adalah hari Valentine. Hari Valentine adalah hari kasih sayang, hari penuh cinta katanya. Nah, itu sebabnya kebaktian pelajar Kristen Palu hari ini mengambil tema Love Never Fails. Ya, cinta itu tidak pernah gagal, kasih itu tidak pernah gagal.
Nah, di hari yang penuh cinta ini, biasanya orang memberikan coklat, bunga. Saat ini, saya tidak membagikan coklat dan bunga kepada saudara, tapi saya ingin memberkati melalui renungan firman Tuhan, Love Never Fails. Ya, kita baca di dalam Yohanes 15, ayat yang ke-9. Mari kita baca. Yohanes 15, ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku di sini huruf besar, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Puji nama Tuhan. Adik-adik pelajar yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 15 ayat 9 berkata, tinggallah di dalam kasihku, kunya huruf besar. Tinggallah di dalam kasih Allah, tinggallah di dalam kasih Kristus itu. Kalau ada kata tinggal, berarti lawan kata daripada tinggal adalah meninggalkan. Nah, pada saat ini kita bertanya, kita tetap tinggal di dalam kasih Allah atau kita meninggalkan? Mari sama-sama kita merenungkan. Ada di pelajaran dikasih oleh Tuhan, dunia pada saat ini dibingungkan dengan definisi daripada kasih atau cinta. Ya, banyak yang bingung ya, apa itu cinta? Apa itu kasih? Ya, di antaranya yaitu mengenai hubungan lawan jenis. Ya, sehingga banyak para pelajar yang dalam masa, sebetulnya kata berpacaran itu kurang tepat ya. Dan sebetulnya seusia pelajar dari SMP atau SMA itu kalau mulai punya teman spesial itu sebetulnya harus dipertimbangkan gitu ya. Kenapa? Kalian ini nggak afdol. Masa kita nggak boleh berpacaran? Masa kita nggak boleh punya kekasih? Iya. Kalau masukan saya pertimbangkan, kalau andai kata adik-adik pelajar, saudara-saudara ingin memiliki teman spesial, iya, pastikan dalam kehidupanmu bahwa memang 2-3 tahun ke depan engkau akan menikah. Jika belum, kami belum ada rencana mau menikah, kami hanya fun-fun aja. Nah, saran saya, masukan saya, jangan dulu berpacaran. Atau mungkin lebih tepatnya, jangan dulu punya teman spesial. Iya, karena manusia itu kecenderungannya adalah more and more and more. Dan akhirnya akan membuat kita terjebak dengan dosa. Iya, jadi pastikan ada di pelajar SMP, SMA, dan sederajat dimanapun saudara berada saat ini, 2-3 tahun ke depan, saya memang siap untuk menikah. Oke, engkau bisa membangun hubungan dengan seseorang. Tapi kalau belum, bersahabat dulu saja, berteman. Ya. Berbicara mengenai hubungan lawan jenis, ya, ini yang kadang-kala banyak penyalahgunaan atau bukan penyalahgunaan ya, kesalahpahaman dalam memahami arti cinta. Iya. Saya tahun 1997 dengan tahun 2001 ya kalau tidak salah, saya pernah ditugaskan pelayanan di Australia gitu, di salah satu kota yang ada di Australia. Nah, saudara, awal saya datang, saya agak bingung. Karena di sepanjang jalan gitu ya, di dalam bis, di dalam kereta, saya melihat suatu pemandangan yang di luar daripada biasanya. Saya besar di Surabaya, dari kota besar juga nomor 2 yang ada di Indonesia. Ya, waktu saya dari kecil sampai remaja, pemandangan itu nggak secara terang-terangan saya melihat. Jadi waktu saya di sana, oh ternyata seperti ini. Jadi memang betul, kalau hidup ini, seperti pemazmur berkata, sekiranya jika Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, sudah lama aku karam. Ya. Kenapa saudara? Pemandangan apa yang saya lihat? Di pinggir-pinggir jalan itu ya. Entah yang betul-betul orang bulenya, atau yang pendatangnya termasuk orang Indonesia, itu mereka bisa baku peluk, baku cium, baku raba, pokoknya transparan. Iya gitu, nggak baku pusing dengan orang yang ada di sekitarnya. Dan yang memprihatinkan adalah pelajar-pelajar Indonesia, gitu ya. Entah di jalan, entah di dalam bis, di dalam kereta, baku peluk, baku cium, saling meraba, permisi bicara. Wow, sehingga saya berpikir ini orang tua mereka nggak tahu, taunya mereka pergi kuliah, tetapi pergaulan bebas.
seks bebas itu sudah biasa. Bahkan yang paling mengerikan itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya melihat, yang pada saat itu memang awal saya melihat ya, tahun 1997, bagaimana perempuan dengan perempuan berpeluk-pelukan, berciuman, permisi bicara, dan mulailah meraba seperti sepasang kekasih. Jadi saya bingung, ini apa gitu ya. Yang laki-laki juga demikian. Ya, LGBT. Iya, pasangan sesama jenis. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang salah memahami arti daripada cinta atau kasih. Sehingga biasanya dalam membangun suatu hubungan, saya banyak melayani kasus konseling. Ya, baik itu dari para pelajar, baik itu dari tingkat mahasiswa gitu ya, yang datang dengan menangis karena masa depannya sudah hancur. Ya, sudah berantakan. Seorang remaja putri, seorang pemudi, dia berkata, "Kak, saya udah terlanjur," ya, dan sebagainya. Habis dia bilang, "Kalau saya cinta dia, masa saya nggak mau dicium, masa saya nggak mau dipeluk," begitu ya. Berarti saya nggak cinta dia dong, gitu. Saya berkata, sayang, ya, kamu telah terbodoh-bodohin, gitu ya. Jadi itu sebabnya benteng pertahanan kita adalah memang firman Tuhan, dan kita mau mengaplikasikannya. Saya berkata sederhana, sebetulnya pahami, kalau engkau membangun hubungan dengan seseorang, ya, dan dia meminta dengan ada suatu syarat yang di luar kebenaran firman Tuhan, putuskan juga saat itu, karena pastilah dia bukan pendamping hidup yang Tuhan siapkan untuk dirimu. Dan seringkali saya bertanya kepada para pelajar, kamu mulai berpacaran, mulai membangun hubungan dengan seseorang, apakah memang 2-3 tahun ke depan ada perencanaan untuk menikah? Tidak, Kak. Wow, belum ada di pemikiran kami. Nah, terbukti kan? Untuk apa membangun hubungan dengan seseorang? Lebih baik berkenalan, just a friend. Iya. Jadi dengan demikian kita betul-betul bisa bekerja sama dengan Tuhan untuk betul-betul terus berjalan di dalam rancangan Allah, nggak terjebak dengan suatu perangkap yang namanya yaitu dosa. Iya. Saya berkata kalau dia adalah pribadi yang mencintai dirimu, tentu dia tidak akan membuat suatu persyaratan seperti itu atau membuat tantangan seperti itu, dan semuanya berpulang kepada pribadi masing-masing. Makanya adik-adik pelajar yang dikasih oleh Tuhan, kita membutuhkan firman. Sebagaimana malam hari ini, bagi remaja, para pelajar yang mengikuti ibadah kebaktian pelajar malam hari ini, engkau adalah pribadi yang haus, merindukan akan firman Tuhan. Iya, dan saya percaya, di saat saudara mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, engkau akan semakin memahami apa rancangan Allah dalam kehidupanmu. Secara khusus pada malam hari ini, love never fails, berbicara mengenai cinta. Apa sih cinta itu sesungguhnya? Ya, saya berkata, kalau dia mencintai dirimu, dia akan menjaga engkau adalah sebagai permata yang berharga. Tidak ada permata yang diletakkan dan dibuang begitu saja, atau diletakkan di tempat-tempat tertentu, di dapur, atau di tempat cuci piring, atau di mana. Tapi permata itu pasti akan disimpan di tempat yang terbaik, teraman. Nah, yang namanya cinta, kalau dia adalah laki-laki yang mencintai dirimu, dia akan menjaga engkau seperti permata. Ya, seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 13. Ayat yang keempat, kasih itu sabar. Itulah definisi kasih. Kasih itu sabar. Cinta itu sabar. Ayat yang kelima, dia tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi apabila yang dilakukan adalah hal-hal yang tidak sopan, yang tidak benar, sudah sangat jelas itu bukan cinta, tapi itu adalah asmara. Jadi inilah adik-adik pelajar perbedaan daripada asmara dengan cinta. Kalau cinta itu betul-betul dia akan sabar, dia sopan, dia tidak mementingkan diri sendiri. Iya, itulah cinta. Jadi itu salah satu definisi kasih yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Nanti baca keseluruhannya di rumah masing-masing, 1 Korintus 13. Mulai dari ayat 1 dan seterusnya saudara baca. Saudara akan memahami apa arti cinta. Selain itu juga saudara harus mengaplikasikan. Dan ke depan, kalau Tuhan izinkan, saudara membangun suatu hubungan dengan pasangan yang Tuhan sudah persiapkan, ke depannya
Saya berkata, di saat engkau sekolah SMP dan SMA, jangan keburu dulu untuk berpikir mengenai pendamping hidup, ya, karena perjalananmu masih panjang. Berteman, bersahabat jauh lebih baik. Tetapi hal ini kami perlu mengingatkan, kami perlu mengajarkan kepada adik-adik sekalian yang dibingungkan dengan definisi cinta. Apalagi sekarang sinetron gitu ya, film-film dan apa yang ada di TikTok juga itu sangat tidak mendidik gitu ya. Ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Itu sebabnya kita harus bijaksana dalam segala sesuatu. Dan seringkali juga berikutnya, orang mengatakan definisi cinta atau kasih itu adalah apabila orang itu berbuat baik kepada saya, maka saya harus berbuat baik kepada dia. Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-46 atau Lukas 6 ayat 33, jika engkau berbuat baik kepada orang yang mengasihimu, apakah upahmu? Karena orang berdosa pun bisa melakukan demikian. Maksudnya, orang di luar Tuhan pun bisa melakukan, karena engkau baik, maka saya juga baik. Nah, ini namanya saudara simbiosis mutualisme. Suatu hubungan yang saling menguntungkan, gitu. Tadi saya sudah katakan ya, bahwa ada juga penyalahgunaan tentang kasih, pemahaman kasih itu adalah dia berkasih-kasihan dengan sesama jenis. Nah, yang sesama jenis ini, saudara, mungkin saudara berkata, bagaimana Kak Lea? Itu benar nggak? Bisa nggak? Sederhana saja. Kalau saudara baca dari Kejadian, ya, Allah menciptakan manusia hanya dengan 2 jenis kelamin. Yang pertama adalah Adam, laki-laki. Yang kedua adalah Hawa, perempuan. Jadi hanya ada 2 jenis kelamin, tidak ada jenis kelamin ketiga, nggak ada. Ya, gitu. Jadi saudara kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Be a man, be a woman, gitu ya. Jadilah seorang laki-laki, jadilah seorang perempuan. Kalau kau perempuan, kodratmu perempuan. Kalau kau laki-laki, kodratmu adalah laki-laki. Ya, apapun permasalahan yang ada, tidak akan pernah permasalahan tidak ada solusi. Asal kita mau, kita siap untuk dipulihkan. Ya, Tuhan tidak membenarkan LGBT. Ya, yaitu cinta sesama jenis itu tidak dibenarkan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dengan demikian akan menjadi suatu pertanyaan bagi saudara. Jadi Kak Lea, apa arti definisi cinta? Mari kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Sabar ya. Kita baca. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi dengan demikian sangat sederhana bahwa definisi kasih, Allah adalah kasih. Kasih itu adalah Allah. Nah, kasih yang di sini adalah yang dimaksud adalah kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih yang tidak mengharapkan imbalan, kasih tanpa syarat. Jadi nggak benar ya, kalau engkau cinta sama saya, masa saya mau cium kamu nggak kasih? Namanya bukan cinta dong. Jangan pernah tergoda. Kalau engkau memiliki kekasih yang seperti itu, saat itu juga putuskan. Dia bukan pendamping hidup yang Tuhan persiapkan bagi dirimu. Dia tidak menghormatimu, dia tidak mencintaimu. Iya. Tetapi di dalamnya ada simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Kasih tidak pernah berbicara mengenai saling menguntungkan. Sekalipun dia tidak baik, saya tetap mengasihi. Sekalipun dia berbuat jahat kepada saya tetap mengasihi. Agape, kasih tanpa syarat. Dan itu Tuhan sudah buktikan dengan memberikan anaknya yang tunggal, putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dengan mengorbankan dirinya di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah, saudara, itu berbicara mengenai pengorbanan. Iya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Dengan demikian, setelah kita memahami dari 1 Yohanes 4 ayat ke-8, definisi kasih yang benar itu adalah kasih yang berasal dari Allah, bukan yang dari dunia. Nah, dengan demikian kita memahami bahwa tentang kasih dalam kehidupan nyata kita sehari-hari itu ada secara vertikal, ada secara horizontal. Iya. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Berarti dalam segala aspek hidup kita, seluruhnya itu yang kita persembahkan. Ya, tidak ada lagi yang tersisa. Kasihilah Tuhan Allahmu. Itu hukum yang pertama. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Nah, hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatan akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Pertanyaannya, mengapa Allah memerintahkan kita untuk mengasihinya? Pertanyaannya, mengapa Allah memerintahkan kita untuk mengasihinya? 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai yang ke-17. Mari kita baca. Saya harus bacakan ayat-ayat Alkitab ya, supaya saudara paham. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk mengasihinya? Supaya kita tidak mengasihi dunia dan pada akhirnya kita akan menuju kepada kebinasaan. Itulah jawabannya. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk mengasihinya? Supaya kita tidak mengasihi dunia. Kenapa saudara? Dunia ini isinya adalah keinginan daging, keangkuhan hidup, dan semuanya menyeret kita menuju kepada kebinasaan. Yang kedua, pertanyaannya, mengapa kita mengasihi Allah? Kita baca di dalam 1 Yohanes 4. Tetap di dalam 1 Yohanes ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Iya, saya ingat dengan lagu tempo dulu ya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengapa saya dan saudara mengasihi Allah? Karena Dia lebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Luar biasa. Iya. Jadi patutlah kalau kita mengasihi Dia dan tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Kasih-Nya kekal adanya. Dia adalah agape. Dia adalah kasih. Tinggallah di dalam kasih-Nya, maka hidupmu akan limpah dengan damai sejahtera. Kasih-Nya kekal. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Itu yang Allah katakan kepada umat-Nya. Kita sekalian umat-umatnya. Adakah manusia yang bisa memiliki kasih yang kekal? Mungkin saudara berkata, saya memiliki orang tua yang mengasihi saya. Mungkinkah orang tua bisa mengasihi saudara dengan kasih yang kekal? Sebesar-besarnya kasih orang tua kita. Adik-adik pelajar yang dikasih oleh Tuhan, kasih manusia tetap terbatas. Yaitu pada saat sampai di liang kubur. Karena tidak ada manusia yang hidup untuk selama-lamanya. Mungkin saudara berkata, saya punya sahabat yang mengasihi saya. Kasih manusia itu tetap terbatas. Tapi kasih Allah tak terbatas. Jadi jangan pernah engkau mengejar kasih yang ada di dunia ini. Karena banyak anak-anak muda, para pelajar yang berusaha mengejar kasih. Karena dia mencari tadi apa definisi cinta atau kasih yang sesungguhnya. Akhirnya hidupnya terperosok. Saudara, beberapa tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu lebih, saya pernah melayani seorang anak pelajar. Dia datang kepada saya dan dia konseling. Saudara tahu, dalam usia masih belasan tahun, tapi permisi bicara, dia sudah menjadi PSK. Ya, atau dengan kata lain, wanita tunasusila. Dengan om-om. Ya. Dalam konseling itu saya bertanya, dan hati saya sedih. Hati saya sedih. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Saudara, bukan karena dia kelebihan libidonya, karena dia punya kepentingan tentang uang gitu ya kan, biasanya karena faktor ekonomi. Tidak. Dia berkata bahwa dari kecil dia tidak mengalami kasih Bapa. Dia dari keluarga broken home.
Ya, dia nggak mengalami kasih seorang ayah. Jadi dia berkata pada saat dia dengan om-om itu, kalau dia dipeluk dengan itu om-om, dia merasakan, oh ini bapakku. Ya, kasihan sekali. Dia berusaha mengejar itu kasih. Dia ingin mengalami kasih seorang ayah, tapi dengan cara yang salah, sehingga hancurlah hidupnya. Tapi kemurahan Tuhan, pada saat itu dia datang dalam ibadah KPKP, dan akhirnya dia bertindak untuk datang, untuk dilayani. Saya doakan, saya peluk. Ya, dia menangis. Saya berkata, Bapa di sorga mengampunimu. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu setia dan adil. Barang siapa yang percaya dan mengakui dosa-dosanya, maka Tuhan akan mengampuni. Oh, dia menangis. Dia berkata, saya ingin lepas dari semua ini kalian. Dan ternyata dia menemukan, memang tidak ada kasih yang sempurna di dunia ini. Bahkan hidupnya sudah hancur. Saya berkata, tidak ada kata terlambat. Ya, Tuhan siap memulihkan kehidupanmu. Jangan pernah berusaha mencari kasih, mengejar kasih yang sesungguhnya dan di tengah-tengah dunia ini, saudara. Ya, kalau toh kita memiliki orang yang seiman dengan kita, yang memiliki kasih yang benar, tetap kasihnya terbatas. Tapi di saat engkau tinggal di dalam kasih Allah, hatimu akan limpah dengan damai sejahtera. Hatimu akan terpuaskan. Saya salah satu bukti. Saya lahir di tengah-tengah keluarga yang broken home. Saya adalah seorang anak yang tidak mengalami kasih Bapa dari kecil. Jujur, saya rindu mendapatkan kasih seorang Bapa. Itu bagaimana? Kalau saya melihat teman-teman sekolah saya waktu SD, SMP, SMA, pulang sekolah dijemput dengan bapaknya, digandeng tangan dengan bapaknya, dibonceng naik motor, dijemput naik mobil. Saudara, hati ini pedih. Saya kapan bisa mengalami yang seperti itu? Di saat saya sekolah diantar oleh papaku, di saat saya pulang sekolah saya dijemput oleh papaku, saya tidak pernah mengalami itu. Sampai ayah saya almarhum. Tapi saya bersyukur, saya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan di saat itu saya belajar menghentak diri saya dan tidak membiarkan saya mengasihi dunia ini dan seisinya. Karena di dalamnya adalah keinginan daging. Iya, keangkuhan hidup yang membawa kita kepada kebinasaan. Saya bersyukur saya memiliki seorang ibu yang betul-betul memberikan suatu atmosfer kerohanian kepada kami anak-anaknya, yang berusaha membawa kami untuk mencintai Tuhan, sehingga saya tidak terperosok dan saya tidak tersesat. Dan saya terpuaskan dengan kasih Bapa. Di saat saya mendambakan kasih seorang Bapa, saya hanya datang di kamar dan saya meleleh air mata. Saya berkata, Tuhan, Engkau adalah Bapakku yang baik. Saya masuk dalam praise and worship. Di saat itulah saudara saya mengalami kasih yang bisa saya rasakan bagaimana Bapa memeluk saya dan saya terpuaskan dan tidak perlu saya mencari. Karena kasihnya itu luar biasa dan kekal adanya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Berikutnya, bagaimana kita bisa mengasihi Allah dengan menuruti atau melakukan perintah-perintahnya. Mari kita baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Ya, kita lebih banyak di 1 Yohanes ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan perintah-perintahnya. Tuhan gak kelihatan, saudara. Dia ada di hati kita, ada dalam hidup kita. Jika saudara sudah mengundangnya untuk tinggal dalam hidupmu, karena Tuhan gak pernah memaksakan. Itulah perbedaannya Tuhan dengan setan. Iya. Ada seseorang yang dilayani, buka hati terima Yesus ya. Kalau dia Tuhan yang maha tahu dan maha hadir, untuk apa saya harus undang-undang? Kalau dia mau datang, datang saja. Kalau dia mau tinggal, tinggal saja dalam hati saya. Itu bukti bahwa dia adalah Allah yang maha hadir dan maha kuasa. Maka dikatakan saudara, itulah bedanya setan dengan Tuhan. Kalau setan suka bapaksa, Tuhan tidak suka bapaksa. Maka saudara menjumpai ada orang kerasukan kan? Karena setan bapaksa untuk masuk. Kalau Tuhan enggak. Makanya ada Wahyu 3:20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa membuka pintu hatinya, aku akan tinggal dan masuk bersama-sama dengan dia. Dan dia akan bersama-sama dengan aku. Berarti Tuhan membutuhkan respon.
Kalau kita sudah membuka pintu hati kita sudah mengundang Yesus tinggal dalam hidup kita. Nah saudara, dimanapun kita berada, dia selalu bersama dengan kita. Dan dalam keseharian kita, betul-betul kehendaknya lah, kalau kita menjadikan dia benar-benar sebagai Tuhan, ya, dalam hidup kita, tentu kita akan respect saudara. Apapun perintahnya, kita akan taat, kita akan lakukan. Kenapa? Karena kita menjadikan dia Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kalung salib yang kita pakai, bukan hanya sekedar KTP kita Kristen, bukan hanya identitas kakak kita Kristen, tapi memang kita adalah pengikut Kristus yang keseharian yang kita lakukan adalah firman Tuhan. Nah, dari pelajaran dikasih oleh Tuhan, berikutnya perintah yang kedua. Perintah yang kedua adalah mengasihi sesama, mengasihi orang yang berjasa akan hidup kita. Kasihilah sesama manusia. Siapa saja yang patut kita kasih? Orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, yaitu orang tua jasmani. Kita memiliki dua orang tua, yaitu orang tua jasmani dan orang tua rohani. Siapakah orang tua jasmani? Orang tua ayah ibu. Ya, dimana kita lahir di tengah-tengah keluarga itu. Siapakah orang tua rohani? Orang yang membesarkan kerohanian kita. Orang yang membimbing kerohanian kita untuk terus bertumbuh sehingga menjadi dewasa rohani. Dan selain itu, siapa saudara? Guru. Guru yang sudah membimbing kita. Ya, dari kecil saya mendengar guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, pahlawan tanpa pamrih. Ya, mendidik dalam keseharian berjam-jam ngajar, penuh kesabaran gitu ya, sehingga kita menjadi orang yang pintar. Orang yang berpendidikan. Berikutnya, mengasihi sesama, orang yang membutuhkan pertolongan. Sikon pandemi ini saudara, banyak sekali di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Ya, kita bisa hidup untuk membagi hidup. Lewat perhatian kita, uluran tangan kita. Ya, teman-teman mungkin yang sekelas, mungkin teman-teman satu gereja gitu. Apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa berbagi. Ya, puji Tuhan. Nah saudara, ada saatnya dalam menjalani kehidupan ini, khususnya di usia adik-adik pelajar. Ya, terkadang dalam usia remajamu, engkau sempat mengalami suatu perasaan, suatu masa, engkau rasa hampa, engkau rasa kosong. Saya pernah mengalami saudara. Tadi saya sudah katakan bahwa saya lahir di tengah-tengah keluarga broken home. Ayah ibu saya pisah, bukan cerai resmi, hanya pisah seperti itu saja ya, gitu. Nah saudara, ini adalah suatu pergumulan, ya. Suatu saat saya di titik klimaks, saya merasakan bahwa hidup ini hampa, hidup ini kosong, dan saya akhirnya menemukan Tuhan. Ternyata benar ya, dunia ini fana, hanya sementara, tidak tahu apa yang mau dikejar. Tapi yang saya tahu Tuhan, kalau Tuhan masih menghendaki saya hidup, saya harus menjalani kehidupan ini. Karena bunuh diri juga nggak dibenarkan. Orang yang bunuh diri pasti masuk pasti masuk neraka, bukan masuk surga. Ya, tidak pernah dibenarkan. Ya. Jadi saudara, pada saat itu di titik klimaks itu saya tetap datang kepada Bapa di surga. Curhat saya ke sana, saudara. Ya, dia nggak kelihatan, tapi dia ada dalam hidup saya. Dan saya bersama-sama dengan dia, saya merasakan kehangatan kasihnya. Di tengah-tengah masa hampa, rasa hampa dan kosong seperti ini adalah masa yang berbahaya. Kenapa adik-adik pelajar ini dikasih oleh Tuhan? Kenapa saya katakan ini adalah masa berbahaya? Karena dalam masa seperti ini, apakah kita akan tetap tinggal di dalam kasih-Nya, atau kita meninggalkan kasih-Nya? Yang sering kali terjadi di saat mengalami rasa hampa, rasa kosong, seseorang itu meninggalkan kasih-Nya. Nya di sini huruf besar. Sedangkan dari dalam Yohanes 15 ayat 9 berkata, tinggallah. Itu kata perintah. Ya, Yesus berkata, tinggallah di dalam kasih-Ku. Kita diperintahkan dengan suatu kepastian dan suatu kejelasan, tinggallah di dalam kasih-Ku. Maka engkau akan terus terpuaskan dan engkau tidak akan pernah merasa hampa. Engkau tidak akan pernah merasakan kekosongan, tapi engkau akan limpah damai dengan damai sejahtera. Nah saudara, tinggallah kata perintah. Kenapa sampai Tuhan memerintahkan tinggallah? Karena rupanya banyak orang membuat pilihan untuk meninggalkan. Ada pelajaran yang dikasih oleh Tuhan.
Mungkin sampai saat ini saudara tetap aktif dalam ibadah. Saudara setia beribadah. Mungkin ada di antara saudara adalah aktivis-aktivis di gereja lokal. Jadi pelayan Tuhan di gereja lokal, tetap setia melayani. Tetapi sesungguhnya engkau sudah meninggalkan kasih-Nya. Engkau tidak tinggal dalam kasih-Nya, tapi engkau meninggalkan kasih-Nya. Nah, menjadi pertanyaan, kapan seseorang itu telah meninggalkan kasih Allah dalam kehidupannya? Kapan seseorang itu keluar daripada kasih Allah itu? Mari kita baca Yohanes 15, tadi ayat yang ke-9, sekarang kita baca ayat yang ke-10. Yohanes 15, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya baca ayat 10 saja ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Berarti siapa orang-orang yang tinggal dalam kasih Allah? Orang yang menuruti perintah-perintahnya. Saat kapan? Dalam keseharian. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Itu yang Yesus berikan contoh. Yesus berikan teladan, tetap tinggal dalam kasih-Nya, walaupun sampai pada akhirnya dia harus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Nah saudara, kapan seseorang itu meninggalkan kasih Allah? Kapan seseorang itu keluar daripada kasih yang sudah melingkupi kehidupannya? Kan Tuhan memberikan hak bebas kepada manusia, kebebasan untuk memilih. Ya, pada saat dia tidak menuruti, tidak melakukan perintah-perintahnya. Jadi ada pelajaran dikasih oleh Tuhan di saat dalam keseharian kita, dari pagi bangun tidur sampai malam sebentar mau tidur, dan hari-hari selanjutnya. Di saat itu kita tidak melakukan firman Tuhan, atau sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan, di saat itulah kita meninggalkan kasih-Nya. Sedangkan firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam kasih-Ku. Maka rancanganku, rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, itu menjadi bagian hidupmu. Tinggallah di dalam kasih-Ku, maka engkau akan terpuaskan. Nah saudara, apa saja bentuknya orang yang telah meninggalkan kasih Allah? Yang pertama, di dalam ruang lingkup kehidupan para pelajar, remaja, ya saya secara spesifik ya, yaitu tidak menjaga kekudusan, ya, membiarkan hidupnya dalam ketidakkudusan. Berbicara seperti ini dalam pelayanan konseling yang Tuhan percayakan, saudara, banyak sekali generasi-generasi muda, para pelajar, para remaja yang sudah hidup dalam ketidakkudusan atau tidak hidup dalam kekudusan. Ya, tidak selamanya sudah berpacaran saudara. Yang belum berpacaran pun dalam kasus pelayanan konseling, sekian banyak saya melayani bagaimana dia hidup dalam percabulan. Ya, dosa percabulan, ya kan? Apa itu saudara? Dia nggak bisa kalau nggak nonton pornografi. Ya, waduh, dia nggak bisa kalau tidak beronani. Dia tidak bisa kalau dia tidak masturbasi, ya, sehingga dia terikat, terbelenggu dengan dosa-dosa itu. Di sisi lain dia ingin lepas, tetapi begitu kuat ikatan dosa itu. Dalam keseharian dia tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Firman Tuhan tidak dihidupi. Tetap setia ke gereja, tetap ikut kebaktian, tetap melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya dia telah meninggalkan, ya, tidak tinggal dalam kasih Allah, tapi dia meninggalkan. Karena orang yang tinggal dalam kasih Allah, dia akan tetap taat melakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Hidup dalam kekudusan. Ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan dalam kesucianmu. Itu firman Tuhan berkatakan, dalam perkataanmu. Nah saudara, iblis tidak senang kalau kita tetap terus berjalan di dalam kehendak Allah. Dia berusaha menghancurkan hidup kita lewat kedagingan kita. Tadi kan saya sudah katakan di awal, bahwa barang siapa yang mengasihi dunia, pasti akan menuju kepada kebinasaan. Apa itu? Dunia itu adalah keinginan daging,
Ya, keangkuhan hidup yang akhirnya membuat hidup kita hancur. Ya, hancur masa depan dan pada akhirnya kepada kebinasaan kekal, bukan kehidupan yang kekal. Yang berikutnya ada pelajaran dikasih oleh Tuhan. Apa saja bentuknya orang-orang yang sudah tidak tinggal di dalam kasih Allah itu? Berpasangan dengan teman yang tidak seiman. Ini sekarang banyak sekali. Para pelajar Kristen yang bermain-main dengan api. Iya, dia mulai membangun hubungan dengan yang tidak seiman. Iya. Mari kita baca apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita baca dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-6. Suratan 2 Korintus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Adik-adik pelajar yang dikasih oleh Tuhan, yang seiman saja, seiman, sama-sama memahami akan firman Tuhan, itu saja menikah adalah pergumulan. Kenapa? Karena menghadapi karakter yang berbeda. Ya, kan pernikahan itu adalah penyatuan dua menjadi satu. Ya, bukan hanya penyatuan secara fisik, tapi secara jiwa, secara roh. Ya, jadi penting itu secara roh adalah seiman. Yang seiman saja pergumulan banyak. Kita belajar dari orang tua kita masing-masing. Iya, mereka udah seiman, tetapi tetap saja ada pergumulan. Kenapa? Karena dengan karakter masing-masing dan terus saling proses. Dan Tuhan menyempurnakan kasih kedua orang tua kita. Sehingga dari kecil sampai kita, mungkin kalian usia remaja sekarang, pasti kalian pernah menjumpai ada konflik di antara orang tua, kadang-kala ada perselisihan. Mungkin kalian juga di tengah-tengah keluarga broken home saat ini yang sedang mengikuti ibadah KPKP. Itu ternyata menjadi satu contoh bagi kita. Yang seiman saja pergumulan, apalagi yang tidak seiman. Iya. Jangan bermain-main dengan api. Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam kasihku itu. Karena aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Luar biasa Tuhan itu ya. Dia memberikan jaminan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tapi dia gak suka memaksakan kehendak. Kalau setan suka memaksakan kehendak, makanya ada orang kerasukan. Karena dia tetap rasuk orang itu masuk. Tentu kalau saya bertanya, tidak ada satupun di antara kita yang saat ini mau mengizinkan setan untuk masuk dalam hidup kita. Tapi kenyataannya saudara, banyak juga orang-orang Kristen yang kerasukan. Karena itulah setan, iblis yang suka paksa. Tapi Tuhan menunggu respon kita. Dia Allah yang penuh kasih. Dia menanti saudara sampai saat ini, bagaimana saudara meresponi kasihnya. Dan membuka hatimu, ya, menjadikan dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan kau terus hidup bersama dengan dia. Dia huruf besar ini, Tuhan gak kelihatan saudara. Allah adalah roh. Bagaimana caranya kita mengasihi dia? Kita menghidupi firman-Nya. Menuruti firman-Nya, melakukan firman-Nya. Itulah bukti kita melakukan, itulah bukti kita mengasihi Allah. Iya. Dan itulah bukti kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Saya yakin dan percaya firman Tuhan itu ya dan amin saudara. Dari sejak remaja sampai saat ini, usia saya sudah hampir 50 tahun. Saya katakan firman Tuhan ya dan amin. Setiap kita yang tetap tinggal di dalam kasih-Nya, hati kita limpah dengan damai sejahtera, sukacita, tidak pernah takut dengan yang namanya kematian. Kapanpun juga Tuhan panggil kita, kita siap. Karena kita punya satu kepastian. Kita akan berjumpa dengan sumber kasih itu dalam kehidupan yang kekal. Karena kita memiliki kepastian keselamatan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, adik-adik pelajar yang dikasih oleh Tuhan, tetaplah tinggal di dalam kasih-Nya. Milikilah kasih atau cinta yang sejati itu. Jangan pernah engkau mengejarnya dan mencari kemanapun juga. Ini hanya dibutuhkan respon. Ya, respon untuk kita betul-betul membutuhkan dia dan kita mau memiliki dia dan kita bersama-sama dengan dia. Bagaimana caranya kita tahu? Sekali lagi, caranya kita tahu tetap tinggal bersama-sama dengan dia, tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Kita akan melakukan perintah-perintahnya, firman-Nya, firman yang kita dengar, firman yang kita baca. Itu sebabnya ada pelajar impossible.
Mustahil jika kehidupanmu tidak pernah diisi dengan firman Tuhan. Engkau nggak pernah baca Alkitab, engkau nggak pernah gemar, seperti yang dikatakan oleh pemazmur Daud ya. Jika sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, sudah lama aku karam, sudah lama aku binasa. Jika kita sebagai orang percaya kita nggak gemar akan firman Tuhan, kita mendapat kekuatan dari mana? Sedangkan firman Tuhan juga berkata, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Makanya orang yang gak ada firman pasti nabrak-nabrak jalannya, pasti terperosok karena gak ada terang, gak ada firman. Itu sebabnya mulailah pada saat ini, milikilah sumber kasih itu, yaitu melalui Yesus Kristus. Jadikan dia Tuhan dalam hidupmu. Dan teruslah hidup bersekutu dengan firman-Nya. Punya rasa haus dan lapar. Seperti pujian berkata, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Iya, terus haus dan lapar akan Engkau. Tuhan gak kelihatan, Yesus gak kelihatan, tapi firman-Nya itu hadir. Firman-Nya itu ada bersama-sama dengan kita, dan kita siap menghidupi firman-Nya dalam keseharian kita. Jadi pada saat ini ada adik pelajar yang dikasih oleh Tuhan. Inilah arti definisi daripada cinta. Ya, milikilah kasih Allah, jangan mengasihi akan dunia ini. Tetaplah tinggal di dalam kasih-Nya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum saya doa penutup pada saat malam hari ini, dimanapun ada adik pelajar berada saat ini, saya rindu mendoakan saudara. Iya, orang tuamu tidak tahu, kakak adik tidak tahu, hamba Tuhan pendetamu juga tidak tahu apa yang sudah terjadi dalam kehidupanmu. Tapi percayalah, Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Kalau kau percaya Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu, dan kau mengakui Dia adalah Tuhan, Dia Maha Tahu apa yang ada di pikiranmu, apa yang sudah kau lakukan, dosa apa yang mengikat membelenggu kehidupanmu selama ini. Dia tahu. Mau sembunyi di dalam kamar, di bawah kolong tempat tidurmu, di kamar mandi pun juga, Dia tahu apa yang kau perbuat. Tapi Dia membutuhkan respon, Dia membutuhkan tindakan. Ketahuilah, Dia Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saya dan saudara dengan kasih yang kekal, kata kekal selama-lamanya. Bukan di saat kita baik, baru Tuhan baik. Enggak, Tuhan gak pernah simbiosis mutualisme. Kasih-Nya agape, luar biasa, kasih tanpa syarat. Dan percayalah, Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk menyucikan kehidupan. Kehidupan kita disucikan sehingga kita boleh layak. Malam hari ini, di tempat di mana saudara berada, saya mau berdoa bagi saudara. Angkat tanganmu, angkat hatimu, ya, dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan, bahwa malam hari ini kau membutuhkan pengampunannya. Engkau percaya hanya darah Yesus yang mampu menyucikan kehidupanmu. Hanya Dialah sumber kasih yang kekal, yang bisa menerima engkau apa adanya dan terus mengasihi engkau sampai kapanpun. Ya, mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami bersyukur karena anugerah berupa waktu Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah kebaktian pelajar Kristen Palu. Bersama dengan adik-adik pelajar dimanapun saat ini berada Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, bukti cinta-Mu, Engkau telah menyatakan isi hati-Mu kepada kami, untuk kami semua boleh tetap tinggal di dalam kasih-Mu itu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau adalah sumber kasih itu. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi adik-adik pelajar yang sudah membuka hatinya, mengangkat hatinya saat ini Tuhan, dan mengangkat tangannya Tuhan untuk membutuhkan pengampunan daripada-Mu Tuhan, bahkan pemulihan daripada Tuhan, karena hanya kuasa darah-Mu Yesus yang mampu memulihkan setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Kau menyucikan kehidupan adik-adik pelajar Tuhan yang saat ini membutuhkan penyucian, pemulihan daripada-Mu Tuhan, dalam nama Yesus.
Kami percaya Tuhan Kau mengampuni semua dosa-dosa yang sudah membelenggu hidup mereka selama ini. Lewat pikiran, lewat perbuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau mengampuni mereka, kasih-Mu terus mengalir, dan kuasa darah-Mu Yesus terus menyucikan kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, iblis tidak berhak lagi atas hidup mereka, dan semua ikatan belenggu dosa, ikatan-ikatan percabulan, dosa perzinahan, kuasanya Tuhan kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati, pikiran, dan semua anggota tubuh disucikan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Adik-adik pelajar, saat ini saya juga akan rindu mendoakan, dimanapun saudara berada, yang selama ini mungkin kau sekian lama menjadi pelajar Kristen, dari kecil kau sekolah minggu, tapi engkau masih belum yakin akan keselamatan yang kau miliki, dan engkau belum pernah menerima, mengundang Yesus untuk tinggal secara pribadi dalam kehidupanmu. Ingat, keselamatan tidak terjadi secara otomatis. Keselamatan adalah masing-masing. Kendati kau lahir di tengah-tengah keluarga Kristen, orang tuamu tidak bisa membawa engkau untuk masuk surga, tidak bisa memberikan keselamatan, menjamin keselamatan. Keselamatan adalah masing-masing. Pada malam hari ini saya rindu berdoa bagi saudara-saudara sekalian. Jika engkau percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau siap untuk membuka pintu hatimu dan mengundang Dia untuk tinggal dalam hidupmu, berkuasa atas hidupmu, menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, engkau angkat tangan kananmu saat ini, taruh tangan kirimu di dada, dan ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan, aku percaya Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau adalah sumber kasih itu. Aku percaya Tuhan, Engkau mati di kayu salib untuk menebus hidup setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan, menyucikan dari dosa-dosanya. Dan malam hari ini Tuhan, aku mengakui semua dosa-dosaku, baik itu dosa keturunan maupun dosa pribadi yang sudah aku lakukan selama ini. Ampuni Tuhan. Aku mohon pengampunan. Kuasa darah Yesus menyucikan kehidupanku. Dan malam hari ini Tuhan, saat ini aku membuka pintu hatiku, mengundang Tuhan Yesus Kristus untuk tinggal di dalam hidupku, menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Tubuh, jiwa, rohku aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, semua belenggu dosa yang mengikat kehidupanku, aku putuskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat kepastian keselamatan yang sudah Engkau berikan di dalam hidupku. Dalam nama Yesus, aku berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua adik-adik pelajar yang saat ini dimanapun berada Tuhan. Biarlah hadirat-Mu boleh melawat setiap adik-adik pelajar Tuhan, dan terus melingkupi. Allah Roh Kudus, Engkau Roh Penolong, Engkau akan terus menuntun langkah-langkah mereka untuk terus mereka berjalan di dalam kehendak-Mu. Engkau akan memampukan mereka untuk terus mereka mengasihi Engkau, dan Tuhan betul-betul tinggal di dalam kasih-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau terus menguatkan mereka, sehingga Engkau memberkati semua dari kami pelajar Tuhan, tidak ada satupun yang keluar daripada rancangan-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati mereka sebagai pelajar, berikan hikmat akal, beri kepintaran, sehingga mereka boleh menjadi pelajar yang berhasil, pelajar yang memuliakan Tuhan, dimanapun mereka berada, pribadi Kristus yang nyata lewat kehidupan mereka. Apapun panah api serangan balik dari si jahat yang berusaha menghancurkan masa depan mereka, kuasanya kami katakan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, masukkan kami semua dalam terang api kemuliaan-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh terus berkemenangan bersama dengan Engkau. Saat ini juga Tuhan hamba memberkati untuk semua pengurus kebaktian pelajar Kristen Palu. Memberkati mereka semua Tuhan yang sudah terlibat, berjerih lelah dalam pelayanan ini Tuhan, sehingga boleh memberkati semua yang mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda, karena kami percaya Tuhan di dalam Tuhan jerih lelah kami tidak sia-sia.
Mari Tuhan Kau juga memberkati para donatur yang begitu setia untuk mendonasikan Tuhan, baik itu lewat bantuan doa, baik juga Tuhan lewat dana untuk pelaksanaan pelayanan ibadah kebaktian pelajar Kristen Palu ini. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya kasih Allah terus mengalir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah kebaktian pelajar Kristen Palu malam hari ini. Dalam nama Yesus. Adik-adik pelajar yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, ada menyertai kita sekalian, memberikan hati yang bijaksana, membuat berhasil akan apapun yang kita kerjakan, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ibadah kita telah selesai. Kami harap teman-teman semua mendapatkan berkat dalam ibadah KPKP online service pada hari ini. Oh iya teman-teman, untuk kamu yang mengikuti ibadah dari awal, ikuti terus Instagram KPKP Care ya. Bakal ada kuis dan juga hadiah menarik di sana. Juga buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Kebaktian Pelajar Kristen Palu, silahkan bisa di-subscribe dulu ya. Dan jangan lupa tekan loncengnya. Sampai jumpa dalam KPKP online service berikutnya. God bless you.